Salah satu pentolan tempur militer Ukraina paling tersohor, Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnakhivski, akhirnya akan bicara soal ketidakdayaan tentara Rusia. Komandan pasukan tempur Tavaria mengakui bagaimana kehebatan armada Vladimir Putin melibas anak buahnya. Tarnakhivski dan pasukannya adalah salah satu yang diandalkan Komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam operasi serangan balik yang digelar sejak 4 Juni 2023, sayang, meski sudah disokong amunisi dan persenjataan kiriman Amerika Serikat dan negara-negara barat anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO, pasukannya kewalahan menghadapi unit militer negara Rusia. Wakil Komandan Operasi Timur Militer Ukraina memastikan fakta di medan pertempuran bahwa kualitas tentara Rusia telah menggagalkan pergerakan maju pasukannya. Seperti dilansir dari kantor berita Rusia atau TASS, Tarnakhivski mengaku dirinya tidak meremehkan tentara Rusia. Tarnakhivski bukan perwira tinggi militer Ukraina pertama yang buka suara soal pengakuan kedikdayaan tentara Rusia dalam pertempuran. Kepala Staf Angkatan Darat Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandrsky, juga pernah menyatakan hal yang sama. Dia mengakui lambatnya pergerakan maju pasukannya karena 3 faktor utama. Baik pasukan, senjata, atau amunisi tidak pernah cukup. Biasanya ini adalah masalah besar bagi setiap prajurit, terutama bagi pasukan Ukraina karena zona perang sangat luas. Pertempuran dilakukan ke arah yang berbeda dan secara umum pasukan Rusia memiliki keuntungan, ujar Sarsky dikutip dari kantor berita Rusia RIA Novosti. Sementara itu, kondisi babak belur yang dialami tentara Ukraina dalam operasi kontraofensif juga dinyatakan langsung oleh Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov dan juru bicara Angkatan Udara Ukraina Kolonel Yuri Inhart. Kedua pejabat pertahanan Ukraina itu sama-sama mengeluhkan kurangnya amunisi, sistem pertahanan udara, dan perangkat peperangan elektronik. Dalam laporan yang dikutip dari CNN, Kolonel Yuri Inhart menegaskan jika keunggulan militer Rusia dalam peperangan elektronik adalah penyebab utama mengapa operasi kontraofensif Ukraina terhenti. Banyak tentara bayaran Polandia dan Jerman tewas pada 6 Juli akibat serangan rudal jarak jauh Rusia di Akademi Militer di kota Lvov di Ukraina Barat. Kabar tersebut diungkap Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Sabtu. Menurut informasi yang dikonfirmasi pada 6 Juli, sebagai akibat dari serangan kelompok dengan senjata presisi tinggi jarak jauh yang diluncurkan dari laut di wilayah Akademi Angkatan Darat Ukraina di kota Lvov, sejumlah besar tentara bayaran Polandia dan Jerman yang ditempatkan di sana dimusnahkan papar kemahan Rusia. Sebanyak 4.990 tentara bayaran asing telah dimusnahkan sejak dimulainya operasi militer Rusia, dengan 4.910 orang melarikan diri dari zona pertempuran dan meninggalkan Ukraina, ungkap Kementerian Rusia. Amerika Serikat mengakui Ukraina telah kehilangan pasukan secara signifikan dalam perangnya melawan invasi Rusia. Namun Washington merasa masih terlalu dini untuk menyimpulkan hasil dari operasi balasan Kiev. Penasehat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan bersikeras bahwa meskipun kehilangan sejumlah besar pasukan, Kiev masih memiliki tentara cadangan substansial untuk dikerahkan ke pertempuran. Sullivan dalam forum keamanan Aspen di Washington pada hari Jumat ditanya apakah serangan balasan Ukraina yang sebenarnya belum datang. Dia menjawab bahwa serangan balasan dimulai pada hari orang Ukraina pertama mempertaruhkan nyawa mereka. Sudah ada banyak korban dan kematian pejuang Ukraina dalam serangan balasan ini. Jadi ini sedang berlangsung dan itu sulit terjadi, dan AS mengatakan itu akan sulit. Namun Ukraina memiliki jumlah besar kekuatan tempur yang belum berkomitmen untuk berperang, kata Sullivan kepada moderator forum Edward Luce seperti dikutip dari Independent. Sekarang sedang mencoba untuk memilih saat yang tepat ketika kita itu akan memberikan dampak maksimal di medan perang. Pada saat itulah mereka membuat komitmen bahwa AS akan benar-benar melihat apa kemungkinan hasil dari serangan balasan itu. Imbu Sullivan mencatat bahwa Washington sedang berkonsultasi erat dengan Ukraina mengenai persyaratan untuk itu. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Barat jelas kecewa bahwa meskipun jumlah sumber daya yang sangat besar dikirim ke Kiev, serangan balasannya telah gagal membuahkan hasil apapun dan telah menyebabkan banyak korban di Ukraina. Pejabat tinggi Pentagon bersikeras awal pekan ini bahwa terlalu dini untuk menyebut serangan balasan sebagai kegagalan, dengan mengatakan Washington telah memperkirakan selama ini bahwa operasi itu akan berdarah dan berlarut-larut. Dan Newsweek melaporkan minggu lalu bahwa setelah kehilangan hingga 20% dari persenjataan yang dikerahkan dalam serangan balasan hanya dalam 2 minggu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menghentikan operasi untuk menopang amunisi.
Setidaknya 9 orang terluka, termasuk 2 anak setelah peluru kendali rudal menghantam 2 bangunan di kota Dnipro, Ukraina Timur. Laporan BBC mengkonfirmasi lantai atas blok perumahan besar mirip apartemen nyaris hancur total dalam serangan pada Jumat. Selain gedung pemukiman, sebuah gedung lain milik Dinas Keamanan Ukraina SBU juga dihantam misil, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dia menyebut ledakan ini merupakan teror rudal Rusia. Zelensky mengunggah sebuah video di Telegram yang menunjukkan asap mengepul dari bangunan yang rusak dan kebakaran di permukaan jalan. Dia mengatakan telah mengadakan pertemuan darurat dengan SBU, Kementerian Dalam Negeri, instansi layanan darurat dan pejabat lokal setelah insiden tersebut. Kepala Daerah Dnipro Serhiy Lysak mengatakan 2 anak berusia 14 dan 17 tahun termasuk diantaranya yang terluka. Dia menambahkan mereka dirawat di rumah. Serangan rudal di Ukraina itu terjadi setelah Rusia mengkonfirmasi pada hari Jumat kalau pihak mereka telah mencegat 2 rudal Ukraina di wilayah Rostov Selatan yang berbatasan dengan Ukraina. Moskow mengatakan 15 orang terluka oleh puing-puing yang jatuh di kota pelabuhan di bagian selatan Tangarong. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan rudal S-200 pertama ditarget ke infrastruktur perumahan di kota berpenduduk sekitar 250 orang tersebut. Tak lama setelah itu dikatakan jatuh rudal S-200 kedua di dekat kota Azov dengan puing-puing jatuh di daerah yang tidak berpenghuni. Gubernur wilayah Rostov Vasily Golubev mengatakan 15 orang menderita luka ringan akibat pecahan dalam ledakan di dekat kafe Zevkov Park di pusat Taganrog. Taganrog terletak di pesisir Laut Azov dan sekitar 25 mil dari perbatasan dengan Ukraina. Kota ini juga berada di jalan menuju kota pelabuhan Mariupol, kota pelabuhan strategis yang hancur akibat penembakan Rusia. Di tengah ketegangan yang terus memanas, 2 helikopter Belarusia dilaporkan telah menerobos wilayah udara negara NATO yakni Polandia. Belarusia merupakan sekutu Moskow yang mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Sedangkan Polandia menjadi salah satu negara NATO yang mendukung Kiev dengan pasokan senjata. Pemerintah yang berbasis di Warsawa mengatakan 2 helikopter Belarusia memasuki wilayah udara Polandia pada hari Selasa. Sebagai respon, Polandia akan meningkatkan pengerahan pasukan militer di sepanjang perbatasan. Polandia juga telah memanggil diplomat tinggi Minsk di Warsawa sebagai protes. Kementerian Pertahanan di Warsawa mengatakan NATO telah diberitahu tentang insiden pelanggaran wilayah udara tersebut.